Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Shalom bagimu, damai, sejahtera dari tempat yang maha tinggi. Yesus Kristus memberkati. Puji syukur, puji Tuhan, senang saya di hari yang baru ini berkesempatan Tuhan kasih napas kehidupan, kemurahannya untuk bisa kembali melayani Bapak Ibu sekalian baik juga saudara-saudara yang sudah berkeluarga, opung, oma, engkong, Bapak Ibu, kakak, adik, tante, om, dan semua pemirsa yang Pastor Andi kasihi, sayangi, dan belajar setia untuk bisa memberikan penguatan serta pujian-pujian rohani dan membagikan Bible, surat cinta Tuhan Yesus kepada setiap Bapak Ibu jiwa-jiwa yang sangat berharga ini. Saya menyapa pemirsa yang terkasih yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp sudah rekod, puji Tuhan. Saya menyapa pemirsa yang ada di TikTok, YouTube, Facebook, dan di Instagram. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, kalau terberkati, punya kesempatan untuk bisa share kembali, membagikan, posting ulang, dan juga bisa ajak teman-teman yang lain yang sakit khususnya, yang membutuhkan bantuan doa penyembuhan. Kami hadir setiap pagi jam 6.15 WITA untuk bisa menjadi sahabat doa Bapak Ibu terkasih. Dan puji Tuhannya adalah banyak orang yang ketika kita bantu doakan doa-doa lewat live streaming ini, mereka boleh mengalami namanya mujizat penyembuhan. Bagi manusia mustahil, kadang di titik tertentu dokter angkat tangan. Kita sebagai orang beriman punya Tuhan yang ketika kita angkat tangan, Dia sanggup untuk menolong kita semuanya. Tuhan Yesus itu setia dan janjinya tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap bersandar percaya kepadanya. Mereka yang datang kepada Tuhan Yesus, mereka akan mengalami pertolongannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
semua terberkati. Biarlah kita mulai bersama-sama. Pujian-pujian ada menguatkan setiap kita. Sekalipun kau berjalan lewat lembah kelam, namun tangannya selalu menopang hidupmu. Saat kau dalam ketakutan, Yesus hadir di sisimu. Yesus berkata, jangan kau takut. Yesus berimu kesembuhan. Tuhan Yesus telah berjanji, tak sekalipun Dia ingkari kesetiaannya, sungguh terbukti di sepanjang hidup ini. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Bapa-Ku yang setia. Puji Tuhan. Tiada Tuhan seperti Yesus. Dialah Papa kita yang sangat setia banget. Puji Tuhan. Terima kasih. Saat kau dalam ketakutan, Yesus hadir di sisimu. Yesus berkata, jangan kita takut ya. Dia berimu kesembuhan. Tuhan Yesus telah berjanji, tak sekalipun Dia ingkari kesetiaannya, sungguh terbukti di sepanjang hidup ini. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Bapa-Ku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Bapa-Ku yang setia. Amin.
dalam Tuhan kita mengalami kuasa-Nya dan perlindungannya. Karena hanya dekat Tuhan saja kita boleh merasakan yang namanya penyertaan Tuhan. Hanya dekat, dan ku ingin selalu bersamamu, Tuhan Yesus. Hari-hari ini pujian ini menghantar keintiman. Terus setiap orang mendengar boleh kembali kepada Tuhan hatinya, dan doakannya pujian ini juga kalau Tuhan izinkan Pastor akan bawakan saat melayani di Gor Stadium Plenari Sempaja di Kota Samarinda besok. DDY, dekat Yesus, engkau akan mengalami ketenangan. Dan saat engkau sakit, Yesus yang baik menyembuhkanmu. Orang benar tidak mewariskan penyakit turunan, tapi dalam Yesus ada keselamatan, ada berkat turunan sampai anak cucu kita. Yuk, mari sama-sama kita mendekat dan mengajak orang dekat sama Yesus. Hanya dekat Tuhan Yesus, rasa tenang hatiku. Yesus sertai jalanku bersamamu selamanya. Oh, selamanya. Pujian yang dahsyat, hadirat Tuhan yang luar biasa, karena setiap kita boleh mengalami yang namanya Tuhan yang setia, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menguatkan kita, dan Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tidak pernah Tuhan gagal. Mari setiap Bapak Ibu, kuatkanlah hatimu senantiasa. Di hari yang baru ini, yuk kita tetap kuat dalam Yesus. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Yesus janji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berimu kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus hadir saat kita percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Kepercayaan kita seringkali diuji dengan masalah loh ya. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Yesus janji selalu menyertai.
Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berimu kekuatan. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Yesus ada saat saya percaya. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Amin, amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus ada saat kita percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus hadir bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus hadir bagi yang setia dan percaya. Amin. Halo semuanya, pemirsa yang terkasih, saya sapa dulu ya. Ada Chris di sana, ada Ica, ada Oma Yani, Oma Leong, Mira yang di Malang toh. Wah, nanti kita meet up ya kalau pas ke Malang. Dan juga ada Magdalena, ada Miming, si Barani, dan semua. Halo Kak Chelsea, makasih udah mensematkan info-info penting, sekaligus juga mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ada di Samarinda dan sekitarnya, lusa ya tanggal 23 sore Pastor Andi akan hadir untuk berdoa di Sempaja, di seputar GOR Stadium plenari ya, Sempaja. Dan yang akan dihadiri menurut teman-teman panitia itu lebih dari 10.000 jiwa yang akan datang. Dan kemarin juga saya senang sekali dari pemimpin tertinggi di Kalimantan Timur, yaitu Bapak Gubernur ya, Haji Rudi Masud ya, akan hadir juga mendampingi beserta Wakil Gubernur dan juga bersama-sama Bapak Wali Kota Samarinda, Bapak Haji Andi Harun ya, akan menemani Pastor Andi Simon. Sama-sama Andinya. Dan banyak sekali teman-teman juga dari ormas-ormas Kristen, tokoh-tokoh agama, dari Kejaksaan Tinggi, dari kepolisian akan hadir untuk membackup acara ini, karena besok akan terjadi lonjatan lautan manusia berkumpul di Sempaja untuk satu hati berdoa berkat Tuhan untuk kota Samarinda dan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Biarlah lewat perayaan ini atau doa bersama dalam Natal dan ucapan syukur tahun baru, mereka boleh, setiap orang yang melihat, mendengar, menyaksikan, boleh merasakan, mengalami, mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya sebentar akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan dan saya beri contoh dari kisahnya Kaleb ya. Kisah Kaleb itu yaitu kisah bagaimana dia tetap belajar setia. Firman Tuhan ketika kita percaya dan tetap ada dalam firman-Nya yang namanya pertolongan Tuhan secara mujizat itu masih ada sampai hari ini. Pujian ini akan menghantar merasa terberkati dan respon-responnya. Tiada berubah kuasa firman Tuhan, tiada berkesudahan kasih setianya. Apabila Tuhan sudah berfirman, yes, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat. Amin. Setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap hari aku percaya Tuhan Yesus. Ada mujizat bagi orang-orang yang berharap pada pertolongan-Mu Tuhan. Mereka sedang sakit saat ini. Saya mengundang saudara, mari berharap, buka hatimu, percaya, yakin. Firman Tuhan hidup, berkuasa, dan sanggup menolongmu, menyembuhkanmu. Mungkin dokter berkata tidak mungkin, mustahil, hanya mujizat. Ya, mujizat Tuhan itu nyata. Mujizat Yesus hadir. Mujizat Dialah sang pembuat mujizat sejati. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian bersama, katakan, selama kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, kami percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat, yes, setiap hari. Ada mujizat untukmu setiap hari. Ada mujizat untukku setiap hari, untuk kita semua. Percayalah, aku saksi, Yesus membuat mujizat sejati dan kuasanya sanggup untuk menyatakan dalam hidup setiap orang yang percaya pada firman-Nya. Maka sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang terberkati dengan hadirat Tuhan di dalam live streaming ini? Saya. Puji syukur Bapak Ibu sekalian, ya, kita sekarang diberi Tuhan pemulihan, kesehatan, dan juga kemurahannya. Marilah kita akan melihat firman Tuhan hari ini. Saya mulai, sebelum saya membacakan bagi saudara-saudara, firman ini ditujukan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau belajar setia.
Setia itu bukan selalu bicara soal durasi waktu yang panjang, tapi setia itu juga bicara soal tetap percaya sekalipun kita belum melihat, tetap tekun sekalipun hasil belum kelihatan, tetap yakin ikut Tuhan dengan motivasi yang benar. Jadi setia bukan bicara soal durasi waktu yang panjang saja, tapi kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat. Saya mulai dari satu ayat, yaitu firman Tuhan, kitab Yosua 14 ayat 14. Mari Bapak Ibu silakan diketik di kolom komentar. Saudara murah hati dibantu share, posting ulang, bagikan ayat-ayat firman ini agar setiap media sosial tiap pagi ada ribuan orang yang membagikan firman Tuhan, hingga kemuliaan firman Tuhan juga masuk memenuhi setiap jaringan media sosial, akun pertemanan Anda. Yosua 14 ayat 14 ada tertulis, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena kenapa? Ia tetap mengikuti Tuhan Elohim Israel dengan sepenuh hati. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Kaleb akhirnya mewarisi Hebron. Kaleb ini dia mengikut Tuhan sekalipun banyak tantangan. Orang yang setia itu memang tidak selalu harus buru-buru. Karena setia juga bukan soal kecepatan. Ada yang instan, puji Tuhan, mujizat. Ada yang berproses pembentukan. Yang penting ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, sedang berdoa, kita belajar tetap percaya. Seperti kisah Kaleb Bapak Ibu sekalian, dia menunggu tidak minggu, tidak bulan, tidak tahun, melainkan puluhan tahun. Puluhan tahun, hampir 50 tahun. Namun imannya tidak menua, imannya tidak luntur. Karena Kaleb yakin apabila Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak membatalkannya. Maka bagian Kaleb tetap setia, menunggu waktu Tuhan yang tepat. Dan kita tahu kisahnya yang kita baca, akhirnya Kaleb mewarisi Hebron, menjadi miliknya Kaleb. Kenapa? Karena ia setia mengikut Tuhan. Kaleb tetap setia hingga akhir. Wow. Tidak semua orang Bapak Ibu terkasih itu kuat untuk setia. Ini nggak bicara faktor usia muda atau tua. Setia itu butuh pengorbanan. Dan tidak semua orang tahan. Baik dia masih muda atau sudah senior untuk setia itu butuh tahan uji. Supaya semangat tidak padam. Ibaratnya iman tidak luntur oleh karena waktu.
Tetap setia, belajar percaya, sekalipun orang-orang di sekitarnya tidak percaya. Tetap percaya, sekalipun mungkin ada rasa takut. Kisah ini salah satu bagian di antara kisahnya saat 12 pengintai melihat Kanaan. Banyak yang fokus kepada raksasa, masalah, kemustahilan. Tetapi Kaleb, ada 2 orang di sana dan termasuk Yosua. Tapi hari ini pastor fokus untuk menyoroti Kaleb. Kaleb ini tidak fokus kepada masalah. Masalah ada, tapi dia tetap memilih percaya kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah. Apakah raksasa tidak ada? Keturunan orang enak yang tinggi-tingginya sampai 6 meter itu, apakah tidak ada depan mata? Faktanya ada. Tetapi Kaleb memilih untuk percaya kepada Tuhan dan dia tidak mau bergantung kepada apa yang dia lihat. Di dalam kitab suci tercatat Bilangan pasal 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Perhatikan, pasti. Di dalam Tuhan ada kepastian. Ada, kalau tidak salah ingat saya, 1 atau 2 ayat di Alkitab tulisan semoga. Dulu waktu saya sekolah Alkitab, saya stabilo kasih tanda merah. Karena yang saya kenal pribadi Tuhan, janjinya ya dan amin. Bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Kaleb berani menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, seniornya. Karena dipenuhi oleh Roh Tuhan, iman itu hidup. Usia boleh muda, tapi bagi orang yang beriman, dia akan bertindak dewasa karena Tuhan menyertai iman itu. Dia berkata, kita akan maju dan kita pasti akan menang. Ada kata pasti, artinya dia yakin janji Tuhan. Ya, pasti, amin. Iman yang Kaleb tunjukkan, yang kita tahu kisahnya, itu dia tidak ikut arus. Kalau Pastor Andi bertanya kepada pemirsa terkasih, ikan apa yang bisa melawan arus? Saya seringkali bertanya kepada orang-orang yang saya temui ketika sharing. Mereka bingung, ikan apa ya? Paus kah? Hiu kah? Ikan apa ya? Kadang kita fokus kepada nama ikannya. Tetapi jawaban sederhana sebetulnya, ikan apa yang bisa melawan arus? Yaitu ikan yang hidup. Mau ikan apa saja dah, yang penting dia hidup, dia bisa melawan arus. Tuh, ada yang jawab ikan salmon. Karena kita gampang fokus kepada masalah, apa namanya, padahal
kalau kita mau ikut Tuhan, hidup yang kata orang ngeri-ngeri sedap, ini menjadi lebih simpel, lebih sederhana. Demikian pun juga kita hidup di dunia ini bukan tanpa masalah, tapi bagaimana seseorang yang bisa melawan arus, yaitu orang yang imannya hidup. Orang beragama yang imannya mati, maka dia akan ikut arus dunia. Tapi orang percaya yang imannya hidup, dia berani melawan arus. Bahkan dia tidak ikut arus duniawi. Kaleb ini dia tidak ikut suara mayoritas. 10 orang berkata nonsen, tidak mungkin, impossible. Tetapi dia bukan melihat masalah, dia melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan yang maha kuasa. Iman yang sejati bukan bicara umur, bukan bicara jumlah, tetapi bagaimana dia berpihak kepada janji Tuhan. Dan ini sebuah proses pembelajaran. Taat itu mau dibaca atas bawah, kanan kiri, kiri kanan, bawah atas, tetaplah taat. Saya mengajak semua pemirsa dan diri sendiri, mari kita mau taat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, iman itu bukan seperti pasukan bodreks yang mengkeroyokan. Saya temukan dalam Bible maupun dalam perjalanan pelayanan saya, oleh anugerah Tuhan, hari ini saya melayani Tuhan sudah lebih 25 tahun. Dan saya mengenal Tuhan yang saya layani, Elohimku, Kurios, Theos, Adonai, Tuanku yang saya layani. Dia selalu melatih saya untuk belajar taat. Meskipun saya sadar diri bahwa antara keinginan daging dan roh dalam saya itu masih bergulat setiap hari. Tapi setiap kali mau tidur atau bangun tidur, selalu saya tujukan, ya Tuhan, biarlah sepanjang hari ini saya mau taat dengan Engkau. Taat itu ujiannya tantangan. Dan disitulah iman akan bekerja. Memang menunggu itu satu pekerjaan yang membosankan. Menunggu tidak enak. Antri, bahkan kemarin saya lihat ada satu kejadian, ya, oknum dosen yang gara-gara tidak mau antri, akhirnya dia meludahin kasirnya. Viral di berita dan akhirnya diamankan dan diperiksa. Hanya gara-gara tidak mau ikut antrian. Mungkin dia punya excuse beberapa alasan, ini itu buru-buru dan sebagainya. Tapi itulah memang namanya antri, itu kadang-kadang tidak menyenangkan. Apalagi menunggu janji Tuhan. Tuhan suruh kita taat dan setia. Wah, itu memang tidak mudah. Justru inilah seninya Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang saya bicara seperti ini, bukan berarti saya sudah sempurna. Tapi fase-fase puluhan tahun ikut Tuhan bukanlah fase-fase yang mudah. Bisa bertahan sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan Yesus. Kaleb itu menunggu janji Tuhan
tidak kaleng-kaleng loh Bapak Ibu. Dia sampai 45 tahun. Berapa? 45 tahun. Apakah masa penantian 45 tahun imannya jadi pudar? Tidak. Imannya tidak pudar oleh waktu. Bible mencatat di kitab Yosua 14 ayat 10. Silakan Bapak Ibu yang mengikutin terus, jangan sampai terlewatkan ayat-ayatnya supaya kita bisa sama-sama membaca, merenungkan dan hidup pada janji Tuhan sesuai dengan perkataan firman-Nya. Yosua 14 ayat 10. Puji Tuhan. Saya bacakan setelah Bapak Ibu yang baik hati meng-share, memposting ulang, membagikan. Terima kasih. Ada tertulis, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Jadi 45 tahun masa menunggu, Tuhan tidak cuekin ya. Tapi untuk mencapai janji itu butuh proses. Waktu dalam proses Tuhan tidak tinggalkan. Sesungguhnya Tuhan tetap memelihara hidupnya. Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun. Berapa? 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Sampai Kaleb berusia 85 tahun. Sudah tua toh. Kalau di zaman kita, tapi di zaman mereka itu masih belum terlalu tua. Karena di zaman mereka Musa itu meninggal di umur 120 tahun. Ya. Usia sih boleh bertambah, tetapi ingat baik-baik, iman tidak boleh berkurang. Iman harus terus bertumbuh menuju kesempurnaan sebelum kita bertemu mempelai surgawi kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Di usia 85 tahun itu Bapak Ibu terkasih, Kaleb berkata, aku masih kuat. Dari mana kekuatannya? Karena kekuatanku datang dari Tuhan. Itu tercatat di dalam kitab Yosua 14 ayat yang ke-11. Ada tertulis, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Yes, meskipun sepertinya lama, tapi janji Tuhan tetap datang. Sekalipun kita harus menunggu sampai rasanya tertatih-tatih, tapi percayalah janji Tuhan tetap digenapi. Kaleb akhirnya menerima Hebron, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan berjanji kepadanya dan Tuhan buktikan kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Ketik rame-rame tidak pernah sia-sia. Ketik rame-rame tidak pernah sia-sia. Seperti ayat yang kita baca pertama, Yosua 14 ayat 14. Akhirnya Hebron menjadi milik pusakanya Kaleb.
Apakah Tuhan lupa? Tidak. Tapi memang satu hal yang perlu kita ketahui, semakin kita keraskan hati, semakin panjang waktu prosesnya kita. Semakin cepat engkau berserah, semakin cepat engkau boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya dan menolong Anda di waktu yang lebih cepat. Karena orang yang keras hati, dia akan mengalami benturan lebih keras. Tapi orang yang lemah, lembut, orang yang rendah hati, yang berkata, "Ya Tuhan, jadikan saya bejadamu, engkaulah penjunanku." Sebuah tanah liat yang dibentuk, kalau dia nurut sudah lembek, itu lebih cepat dibandingkan yang masih keras, perlu waktu lebih lama. Buat kita hari ini, Bapak Ibu terkasih, mungkin kita sedang menunggu. Tunggu apa? Ya, macam-macam. Mungkin juga saudara, sebagian di antara pemirsa ada yang sudah lelah banget. Ketahuilah satu hal yang pasti saat ini juga, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah lupa akan janjinya yang engkau terima. Mari di akhir renungan hari ini, saya mau ajak setiap Anda, dan saya juga belajar tetap setia kepada Tuhan, seperti contoh yang kita baca dari kisahnya Kaleb. Karena Tuhan menolong kita semuanya, pasti datang di waktunya yang tepat. Let's pray. Humama sikiraba hoyanana sakarabo. Kami bersyukur buat firman-Mu. Rikabahayanamu rahayarabu. Yang lemah kuatlah, yang sakit diberkati sembuh, yang sedang sedih hati, yang susah, firman ini dengarkan baik-baik, karena ini adalah obat bagi engkau. Dosa membuat sakit, Yesus adalah obat, firman-Nya adalah kebenaran yang menyembuhkan. Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada dosa, akui di hadapan Tuhan supaya jalanmu diluruskan dan terang. Pertobatan terjadi lewat media sosial ini, ada banyak jiwa-jiwa yang kembali pada Yesus, datang kepada Yesus, memberi diri dibaptis, supaya terang hidupmu dan engkau untung. Ikut Yesus itu untung, tapi di luar Yesus, upah dosa adalah maut dan kebinasaan. Kiranya firman yang kita dengar serta ucapan kalimat berkat dan doa-doa ini membawa kesejahteraan, kesehatan, ketenangan, dan kesembuhan di hati setiap Bapak Ibu terkasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mengucap syukur buat doa. Dan masuk sesi berikutnya, yaitu berkat untuk air minum dan minyak bagi Bapak Ibu terkasih yang mau. Puji Tuhan, air doa Bapak Ibu bisa datang ambil kapan saja di tempat Pastor Andi dengan membawa botol sendiri. Kalau saat kebaktian, biasanya Pastor Andi membagikan
dalam kemasan botol dari tangan Pastor Andi untuk kesembuhan air berkat bagi Anda atau orang tuamu yang engkau bisa kasihkan. Saya bersyukur Pastor Andi dapat berkat dan kita lagi persiapkan. Tadinya mau bawa ke Sempaja ya. Ternyata saya tidak tahu ya, karena pastor juga akan persiapkan kembali paling sedikit kembali 1.000 botol healing oil ya. Kalau misalnya waktunya pas, saya memberkati kota Samarinda. Tapi kalau tidak, ya nanti orang Samarinda bisa kalau pas ke Balikpapan hari Minggu ikut kebaktian, karena untuk proses ini healing oil sampai ke tangan Anda itu butuh proses yang panjang, waktu pembuatan, pengiriman, ya dipetikan, lalu di packing, lalu pastor berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, kepada yang memberkati, kepada minyak-minyak itu diurapi, lalu di label seperti ini, healing oil, ya, gratis supaya tidak ada yang memanfaatkan jual, ya. Diberkati lalu sampai ke tangan Anda menjadi healing oil yang membawa kesembuhan kepada Anda gratis. Gratis bukan murahan, tapi prosesnya itu begitu panjang. Doakannya Pastor Andi dan tim dan orang-orang yang ada bersama-sama kami, orang-orang yang baik hati, orang-orang yang memberikan dukungan kasih, dukungan doa, dan memberkati Pastor Andi. Mereka, kami semua selalu sehat dan juga panjang umur, sehingga bisa terus jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong saudara atau orang-orang sakit. Angkatlah air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Diberkatilah air minum dan minyak di tangan Bapak Ibu sekalian, dalam nama Yesus. Sudah diberkati toh, nanti air minumnya bisa diminum jadi air berkat kesembuhan. Minyaknya bisa dioles jadi minyak kesembuhan untuk orang-orang sakit. Amin. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi berkat sehat bagi setiap orang yang meminum dari air doa ini. Ya Tuhan, terima kasih, berkat-Mu sungguh luar biasa, hadir-Mu nyata, urapan-Mu terasa sekali, selalu indah dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk sesi doa. Saya mengundang pemirsa angkat tangan. Doa berkat ini saudara terima untuk masuk sepanjang hari ini di dalam berkat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan apa-apa yang kau kerjakan seturut firman-Nya, disertainya. Engkau naik dan tidak turun, jadi kepala di bidang masing-masing usaha pelayanan pekerjaan Anda dan bukan ekor, dan engkau menjadi
apa yang tanganmu kerjakan diberkati Tuhan, engkau sukses, engkau berhasil, dan engkau disebut beruntung, dan engkau disebut orang berbahagia. Sepanjang hari ini, semua kita ada dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Terimalah berkat ini untuk engkau dan keluargamu dan masa depanmu. Dalam nama Yesus. Semua kita yang terima berkat ini bersyukur yuk, sama-sama katakan amin. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, yes. Dan janji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Dadah, sampai ketemu di planner berikutnya. Dan sekali lagi jangan lupa bagi Bapak Ibu yang ikut live ini, nonton video ini, yang belum follow, bisa tolong di follow akun media sosial Pastor Andi ya. Yang di YouTube tolong bisa bantu di subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya supaya Pastor Andi punya media sosial masih boleh terus berkembang. Dan juga apabila saudara butuh pelayanan lewat saudara subscribe, nyalakan notifikasi. Ketika Pastor nanti contoh misalnya besok saat mendoakan ribuan orang di Sempaja secara live, Anda tidak ketinggalan mendapat notifikasi di handphone Bapak Ibu sekalian. Ya udah, itu saja. Terima kasih. Dadah semuanya dan kiss bye. Tuhan Yesus setia. God bless you. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku, Kau
ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaranmu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.